Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Untuk menjadi wakil presiden. Oleh sebab itu, bagi Anda yang menunggu pernyataan saya, apakah saya mau menjadi cawapres atau tidak, dengan ini saya menyatakan saya sudah bersedia dan silakan pilih kalau mau. Pilih yang terbaik untuk negara Indonesia. Mungkin Anda tidak percaya, tapi saya jujur. Saya tidak keluar sepeser pun uang dan tidak diminta untuk mengeluarkan uang sepeser pun. Tetap aja uang. Ih, Pak Mahfud gemes banget deh. Waktu itu akan tiba juga. Ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang. Biar kami yang ngurus, karena ini keperluan negara, gitu. Sepertinya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud ini akan sangat kuat. Gampang lah, enggak ada konflik of interest. Apa konflik atau of interest? Enggak. Saya malah ya, bentar. Enggak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI. Terutama di wilayah Jawa Tengah dan kemudian Jawa Timur, dan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini akan menjadi sebuah pertarungan yang keras dan sangat menentukan. Polri dan birokrasi dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon ya, akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Nah, ini kalau ini Pak suka goda nih. Ini teman saya lama. Sahabat. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede, saudara-saudara sekalian. Pauli, seberapa penting posisi wakil presiden, Pak? Wakil presiden itu penting. Calon wakil presiden kali ini. Wakil presiden itu penting. Goda-goda biar enggak apa-apa. Komentarnya berarti nggak apa-apa itu Pak? Iya enggak apa-apa dong. Keputusan gitu. Ini ada namanya politik. Bagi Jokowi itu jelas bahwa siapapun nanti yang jadi presiden adalah mereka yang harus setarikan nafas dengan Jokowi, melanjutkan semua legasi Jokowi. Gampang banget ini. Wah. Masuk dalam pertimbangan tapi itu Pak. Komentar-komentar dari Pak Hasto tadi juga. Itu ya saya catat semua lah. Sebagai sahabat semua kan tidak. Kubu Anies ketar-ketir, Ganjar lamar Mahfud sebagai cawapres. Nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi kandidat kuat bakal cawapres pendamping bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Kode Mahfud MD menjadi bakal cawapres di Pilpres 2024 diucapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kode Mahfud MD menjadi kandidat bakal cawapres diungkap oleh Hasto Kristianto saat acara Forum Diskusi Pemilu Keberagaman menjadi kekuatan mewujudkan pemilu bermartabat. Menjadi calon wakil presiden Mas Ganjar Pranowo. Nah, kita dengar ya pernyataan beliau sebelum besok dideklarasikan. Silakan Prof. Mahfud. Ya, terima kasih. Saya dipanggil untuk diberi amanah menjadi calon wakil presiden. Sampai hari ini ketika saya berbicara di video ini,
Saya belum pernah menyatakan mau mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Saya juga tidak pernah minta disurvei, saya juga tidak pernah masang spanduk. Tapi pada akhirnya Bu Megawati dan seluruh koalisinya serta TPN-nya meminta saya untuk menjadi wakil presiden. Oleh sebab itu, bagi Anda yang menunggu pernyataan saya, apakah saya mau menjadi cawapres atau tidak, dengan ini saya menyatakan saya sudah bersedia dan silakan pilih. Kalau mau, pilih yang terbaik untuk negara Indonesia. Mahfud MD sebelumnya mengaku sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, namun Mahfud mengatakan dirinya tidak melakukan perjanjian apapun. Sekarang kita semua sudah punya gambaran tentang siapa capres yang akan bertarung di Pilpres 2024. Masih ada satu bagian yang masih jadi penasaran, yaitu siapa sosok cawapres dari masing-masing capres. Yang paling hebat adalah Ganjar. Meski kita belum bisa memastikan siapa cawapresnya, tapi kandidat yang beredar belakangan ini namanya sangat membuat gentar lawan. Kandidatnya ngeri-ngeri. Ngeri bukan karena kejam dan suka menculik apalagi lempar HP, tapi karena track recordnya tidak perlu diragukan lagi. Ada beberapa nama yang jadi favorit dan cocok berpasangan dengan Ganjar. Yang pertama dan sekaligus paling favorit adalah Mahfud MD. Hampir semuanya berharap Mahfud MD kali ini beneran dikasih kesempatan untuk jadi cawapres. Mahfud MD ini bukan orang kemarin sore, bukan anak bawang dalam dunia politik. Pengalamannya lengkap dari A sampai Z, panjang seperti gerbong kereta api. Dia adalah salah satu pakar hukum tata negara yang kredibel. Jangan dibandingkan dengan Refli Harun yang juga pakar hukum tata negara tapi beda jauh dengan Mahfud MD. Mahfud MD pernah jadi dosen, pernah jadi Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, Menko Polhukam, pernah menjabat di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hanya saja untuk posisi cawapres, Mahfud MD belum beruntung. Di Pilpres 2014, PKB pernah mau mengusung dia sebagai cawapres, tapi kemudian PKB dukung Jokowi JK, Mahfud dukung Prabowo Hatta sebagai ketua tim sukses. Di Pilpres 2019, posisi cawapres sudah di depan mata, sudah hampir dalam genggaman, tinggal seinci lagi. Dia sudah diberitahu, disuruh standby, siap-siap, tapi di menit-menit akhir batal. Jokowi memilih Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, namanya kembali masuk radar cawapres Ganjar, bahkan banyak yang mendukung. Apalagi pertemuan antara Ganjar dan Mahfud MD baru-baru ini bikin banyak orang ketar-ketir. Semua orang jadi heboh, sebagian mulai senang karena itu tanda keduanya bakal berduet. Duet kali ini kalau sampai terwujud bakal jadi duet maut, saling melengkapi, saling mendorong. Oke, itu tadi Mahfud MD. Cawapres kedua yang juga dirumorkan adalah Ridwan Kamil. Kita semua tahu Ganjar lemah di Jawa Barat, Jokowi pun lemah di wilayah itu. Kalian pasti sudah tahu kalau Jawa Barat itu basis partai apa. Sebagian PKS dan lebih pro Prabowo. Ridwan Kamil adalah sosok yang bisa menambal kelemahan Ganjar. Setidaknya dia bisa membawa kekuatannya di Jawa Barat untuk Ganjar. Tapi Ridwan Kamil bisa saja dilema. Dia masih punya satu kesempatan untuk jadi gubernur Jawa Barat periode kedua. Peluang ini jauh lebih besar, auto menang, ketimbang jadi cawapres yang bisa saja kalah. Yang ketiga adalah ini baru-baru saja masuk radar, Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono. Dia mungkin lebih cocok disebut sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia. Dia adalah salah satu menteri kesayangan Jokowi. Di tangan dia, banyak pembangunan infrastruktur tuntas dikerjakan. Dia ini kayak ujung tombak infrastruktur di Indonesia. Kinerjanya sebagai menteri sudah tidak perlu diragukan lagi. Bicara soal pembangunan, serahkan pada ahlinya. Dan Pak Basuki ini bukan lagi ahli, tapi sudah kayak grandmaster. Dulu Jokowi pernah kasih kode soal pemimpin yang memikirkan rakyat adalah yang keningnya berkerut, rambutnya putih. Jawaban publik terbelah dua, ada yang bilang Ganjar, ada yang bilang Pak Basuki. Dua-duanya rambut putih, ada kerutan. Bagaimana kalau dua-duanya jadi capres dan cawapres? Ada juga nama Novel Bamukmin yang bersedia jadi cawapres, tapi orang ini dibuang saja, gak laku. Inti dari semua ini adalah daftar cawapres Ganjar. Semuanya kelas kakap, punya track record luar biasa, bisa bikin lawan gentar. Tiap kali Ganjar diisukan dengan salah satu dari mereka, kubu sebelah mulai kepanasan. Bagaimana menurut Anda?